Apa sih yang perlu disiapkan ya? Yang Ya. pasti secara saya punya tips buat teman-teman semua ya, berdasarkan pengalaman yang saya lihat. Oke, selamat siang teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, siang ini Zidan sudah bersama Bapak Yunaidi atau sering kita sebut atau sering kita panggil Pak Jun di Ganas, teman-teman semuanya, untuk melunasi hutang Zidan karena Zidan sudah membuat konten di Instagram terkait dengan pertanyaan yang mungkin akan disampaikan atau ditanyakan teman-teman terhadap Pak Jun selaku Branch Manager Isuzu Klaten. Nanti kita akan membahas bagaimana secara keseluruhan, kemudian mengerucut kepada Isuzu. Kemudian kita akan juga minta ini untuk Pak Jun barangkali ada tips-tips bagaimana kemudian untuk menjadi insan Astra, baik itu di perusahaan Astra maupun barangkali teman-teman juga mempersiapkan diri untuk melamar kerja di perusahaan-perusahaan lainnya, Pak Jun. Seperti itu, Pak Jun ya. Siap. Baik teman-teman semuanya, untuk persingkat waktu ya, langsung saja kita mengajukan pertanyaan kepada Pak Jun sesuai dengan yang sudah teman-teman sampaikan di Instagram Zidan. Gitu ya Pak Jun ya? Oke. Ya. Pak Jun, yang pertama ini teman-teman menanyakan bagaimana sih gambaran umum PT Astra Internasional Tbk Isuzu, seperti itu Pak Jun. Oke. Astra Isuzu merupakan bagian dari anak perusahaan dari PT Astra Internasional Tbk ya. Yang mana PT Astra Internasional Tbk ini ada 7 lini bisnis yang ditekuni saat ini yang besar, yaitu industri otomotif, kemudian industri jasa keuangan, kemudian industri alat berat dan pertambangan serta infrastruktur, dan kemudian ada logistik, kemudian juga ada informatika ya, teknologi dan informatika, serta bisnis properti yang lagi ditekuni Astra. Jadi ada 7 pilar bisnis yang lagi didalami Astra Internasional sebagai induk dari perusahaan Astra Isuzu tentunya. Nah, tentunya dengan pengalaman Astra ya yang berdiri sudah 65 tahun di Indonesia ini, dan sampai saat ini Astra juga merupakan perusahaan yang cukup luar biasa ya secara nasional maupun internasional ya, dari perkembangan bisnis maupun pencapaian terhadap bisnis-bisnis yang lagi dijalani oleh Astra sendiri tentunya. Begitu tidak? Ya. Jadi untuk Astra seperti itu Pak ya. Ini Pak Jun, ya. Kemudian yang kedua itu tentang mengerucut Pak Jun, tentang Isuzu lagi. Astra Kita Isuzu, fokusnya Isuzu itu bagaimana? Apakah kemudian yang teman-teman tahu kan mungkin kan bergerak di bidang otomotif itu, apakah mungkin ada penjelasan dari Pak Jun mungkin? Ya. Oke, Isuzu ya seperti yang saya sampaikan tadi merupakan bagian dari anak perusahaan dari Astra Internasional, tentunya di jasa industri otomotif ya. Industri otomotif ini di Astra sendiri ada otomotif roda 2 ya, merek yang dipegang oleh Astra sendiri adalah Honda ya. Kemudian untuk kendaraan roda 4 dan lebih ya, seperti mobil Toyota, Daihatsu, Isuzu, Fuso, kemudian BMW dan Yudi Truck, Nissan, serta alat berat lain sebagainya yang di bisnis otomotif tentunya. Nah, Isuzu merupakan anak perusahaan dari Astra Internasional Tbk, yang mana Isuzu sendiri di Indonesia memasarkan produk-produk Isuzu yang berbasis mobil komersial ya. Tentunya varian mobil Isuzu sendiri ya, kalau kita lihat di secara populasi yang ada di Indonesia, mulai dari medium truck ya, Giga, kemudian yang light trucknya Isuzu Elf, dan kemudian pickup mediumnya Isuzu Traga. Tentunya di pendukung dari kegiatan komersial sendiri juga kita ada kendaraan ini ya, LCV ya kalau dibilang Isuzu itu ya, low komersial ya, seperti Isuzu D-Max double cabin, dan kemudian Isuzu MU-X 4x4 ya, 4x4 yang digunakan untuk mendukung kegiatan bisnis komersial, tentunya kendaraan-kendaraan komersial yang kita jual gitu. Jadi itu Isuzu sendiri sebagai anak perusahaan
dari Astra International memasarkan produk-produk Isuzu yang basicnya lebih banyak di produk unit komersial gitu, tidak? Oke, terima kasih Pak Jun. Itu ya teman-teman, jadi terkait dengan Astra International tadi, seperti itu gambaran besarnya, bahwasanya tidak hanya di bidang otomotif saja Pak Jun ya, bahkan kita juga ada sawit, ada kemudian Ya, ada agribisnis. pertambangan dan sebagainya Pak Jun, luas ya Pak Jun. Kemudian terkait dengan Isuzu itu tadi, kemudian tentang yang selanjutnya Pak Jun, yang ketiga itu pertanyaan dari teman-teman, bagaimana Pak Jun untuk tips menjadi insan Astra? Ya, pastinya sebagai perusahaan TBK ya, persaingan untuk menjadi bagian atau karyawan di perusahaan sekelas Astra ya tentunya nggak mudah ya, setidaknya sangat selektif proses rekrutmennya, dan kemudian kalau kesempatan itu teman-teman bisa mendapatkannya, peluang berkarirnya teman-teman sangat luas sekali ya. Karena kalau perusahaan TBK seluruh membernya atau karyawannya yang merupakan ya, pemilik ya di perusahaan tersebut, sehingga secara kepemilikan nggak ada karyawan yang ada ibaratnya kita bekerja di perusahaan yang mempertanggungjawabkan kepada stakeholder. Jadi rasa memiliki perusahaan itu ada di masing-masing karyawannya. Nah, kemudian dengan prinsip dasarnya dari Astra sendiri ya, yang merupakan perusahaan yang berangkat atau berawal dari keinginan seorang foundernya Astra ya, Om William ya, yang mendirikan Astra ini bertujuan untuk betul-betul mengembangkan potensi dari masyarakat Indonesia supaya bisa berkarir bersama Astra, sehingga Astra menganggap bahwa people, karyawan itu merupakan aset utama yang perlu dikembangkan. Nah, ini kesempatan ketika teman-teman mendapatkan peluang untuk bergabung di Astra ya, tentunya kesempatan berkarya teman-teman besar sekali, karena Astra dengan 7 lini bisnis yang cukup besar, dan betul-betul Astra sangat menguasai di kompetisi di bisnis yang dijalani itu seperti di otomotif ya. Hampir semua merek yang dipegang Astra, mulai dari Toyota, Daihatsu, Isuzu, kemudian Peugeot, BMW, kemudian Yudi Truck itu menguasai marketnya, dan di roda 2 pun juga Honda juga sangat menguasai marketnya ya. Kita bisa dibilang market leader di setiap bisnis yang kita jalani. Kemudian di agribis kita juga seperti Astra Agrolestari ya, hampir di seluruh pulau di Indonesia ya, kayak seperti Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi itu luas perkebunan sawitnya Astra dari situ, dan itu pun banyak anak-anak perusahaan Astra di situ, di batubara, infrastruktur, di kontraktor. Kemudian juga tadi sudah sampaikan ya, kita sekarang hampir 60% ya untuk operator jalan tol ya, dan kepemilikan jalan tol itu Astra cukup banyak juga. Jadi banyak hal bisnis Astra yang dimana Astra melakukan upaya bisnis di situ, dan Astra sangat menguasai di core bisnis yang lagi dijalankan. Nah, ini membuka peluang teman-teman tentunya yang ingin bergabung di Astra, mau pintunya melalui Isuzu, mau melalui Toyota, mau ataupun mungkin dari jasa keuangan seperti ACC, kemudian mungkin dari beberapa bisnis Astra lainnya ya, itu bisa mendapat peluang karir di semua anak perusahaan yang Astra miliki tentunya. Nah, ini kesempatan berkarir dari level bawah sampai bahkan mungkin level top manajemen seperti jajaran BOD-nya Astra. Nah, itu kesempatan dan peluang berkarir teman-teman yang bisa join di Astra gitu. Ya, jadi ini ya Pak ya, untuk teman-teman yang mencita-citakan diri untuk bergabung di Astra itu sudah tepat aja ya. Dan bagi teman-teman yang mungkin belum bercita-cita, mungkin untuk mengubah cita-cita sangat ya tidak salah ya Pak Jun ya. Ya, karena peluang untuk berkarir kemudian jangka panjangnya sangat-sangat insya Allah juga terjamin Pak Jun ya. Jadi teman-teman, seberapa besar kemampuan teman-teman untuk bisa menikmati fasilitas untuk berkarir di Astra, itu tergantung teman-teman semua. Jadi kesempatan berkarirnya sangat luas sekali. Oke, gitu ya teman-teman ya. Tadinya Pak Jun ya. Yang selanjutnya ini Pak Jun, apa hal penting bagi Pak Jun selaku branch manager Pak Jun, karena Pak Jun pasti juga sudah melakukan interview terhadap kader-kader untuk Astra atau beliau yang teman-teman yang masih fresh graduate. Nah, itu apa kemudian yang harus dimiliki oleh seorang pelamar kerja ketika interview atau kemudian ketika melamar pekerjaan di Astra International TBK? Oke, seperti yang saya sampaikan tadi ya, bahwa secara kompetisi ya di perusahaan sebesar Astra ini pasti sangat ketat dan akan sangat selektif ya.
Nah, ketika teman-teman mau masuk, mau melalui jalur apa, reguler, apa OMT, dan bahkan jalur apa saja ya yang teman-teman akan lalui untuk bisa join bersama Astra, yang seperti yang saya bilang tadi, peluang karirnya cukup besar ya. Jadi yang perlu disiapkan itu adalah yang pertama tentunya secara syarat administrasi ya. Teman-teman mesti memiliki secara ketentuan kriteria yang dibutuhkan pada saat open recruitment yang ada di media. Misalnya minimal pendidikan dan lain sebagainya, itu ketentuan itu harus dilengkapi dengan syarat administrasi. Dan tentunya untuk mendukung, kalau teman-teman sudah berpengalaman ya lampirkan pengalaman yang mereferensikan kemampuan teman-teman untuk di pekerjaan yang teman-teman akan lamar tentunya. Nah, ketika teman-teman fresh graduate ya paling-paling ya teman-teman lengkapin secara administrasi dan pengalaman-pengalaman organisasi yang mendukung tentunya ya, sehingga nanti akan terlihat di situ bahwa secara kapasitas dan selama ini kegiatan-kegiatan yang dilakukan berorientasi dengan peluang kesempatan atau kerja yang akan dilamar nantinya. Nah, itu secara syarat administratif pastinya harus komplit ya, sesuai dengan kriteria. Nah, kemudian pasti ya secara seleksi di Astra itu setelah diseleksi secara administrasi akan melalui tahap seleksi tes psikotes ya. Tahap psikotes ini kita biasanya menggunakan lembaga psikologi yang profesional ya, standarisasi UI, UBAYA, kemudian UGM ya. Kita akan sama rata-rata di situ ya kalau dilihat dari cara penilaiannya di situ. Nah, teman-teman harus siap secara tes psikologi di situ. Nah, kemudian hasil tes psikotesnya itu nanti akan diseleksi lagi oleh lembaga psikologi tadi untuk seleksi interview ya. Nah, jenjang berikutnya selesai lulus seleksi psikotes tadi, teman-teman akan direkomendasikan yang tentunya yang terpilih ya untuk tahapan wawancara. Nah, tahapan wawancara ini nanti teman-teman akan diwawancara. Nah, tips yang tadi mungkin ya Zidan sampaikan tadi, apa sih yang perlu disiapkan ya? Yang pasti secara etos dan attitude kita akan dibaca, sangat dibutuhkan di situ ya. Kalau etos kerja kita akan tergambar tuh bagaimana semangat kita mempersiapkan CV ya, melengkapi data, kemudian persiapkan diri waktu pada saat wawancara, secara performan tentunya ketepatan waktu dan bagaimana optimisnya kita pada saat menghadapi wawancara. Itu etosnya akan kelihatan tuh, etos kerjanya nanti akan tercermin nanti itu pada saat wawancara. Attitude ya pastinya sikap-sikap kita pada saat wawancara ya, percaya diri, kemudian bagaimana kita bisa bersikap dan bertindak jujur ya, dan bagaimana kita yakin dan optimis terhadap apa yang kita lamar ini sudah sesuai dengan harapan kita dan kita punya tujuan untuk sana. Nah, itu kan terbaca pada saat wawancara. Nah, ketika wawancaranya lolos di oleh tipe wawancara, nanti akan menghadapi tahap berikutnya yaitu seleksi akhir ya, setelah wawancara dan akan dilakukan tes kesehatan tentunya ya. Nah, kalau kesehatan memenuhi syarat ya tentunya teman-teman lolos kualifikasi untuk persyaratan sebagai karyawan di Astra tentunya gitu. Ya, gitu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman yang bertanya-tanya nih, kemudian sedang saat ini mencari kerja di mana, tidak hanya di Astra ya Pak itu. Ya, betul. Teman-teman yang sedang mencari mau melamar pekerjaan, kita harus mempersiapkan diri tentunya ya. Dan yang pasti ya, bidang pekerjaan apapun yang kita mau lamar, kita ketika kita melamar pekerjaan tersebut ya kita harus tahu persis apa itu pekerjaan yang akan kita cari, yang akan kita lamar, dan perusahaan apa yang kita akan masuki. Dan mengetahui perusahaan itu pasti, sangat penting. Itu kan banyak ya sumber informasi sekarang terbuka ya. Teman-teman bisa searching di internet ya. Google. Iya, bisa searching di Google tentunya bisa cari itu informasi tentang perusahaan-perusahaan, apalagi perusahaan TWK ya. Semua profil company-nya ada di situ. Ya, jadi teman-teman, jadi silahkan teman-teman bisa mempersiapkan terkait dengan perusahaan tersebut yang teman-teman lamar. Betul. Kemudian juga etos, attitude, kemudian sopan santun itu sangat-sangat penting ya Pak Jun ya. Betul. Ya. Oke Pak Jun, selanjutnya Pak Jun, ini yang terakhir juga Pak Jun. Silahkan nanti teman-teman diberikan motivasi barangkali Pak Jun bisa memotivasi teman-teman yang ada di Instagram atau yang dimanapun teman-teman yang melihat video ini, bagi pemuda-pemuda yang saat ini generasi milenial gitu Pak Jun. Jadi Pak Jun. Saya beberapa dari wawancara yang pernah saya jalani ya, Zidan ya. Jadi memang kadang-kadang ada memprihatinkan ya.
setelah faktor usianya sudah tidak mencukupi ya, lewat batas usia gitu, masih menjadi pencari kerja, kemudian kesempatan sudah mulai berkurang, masih belum memiliki pengalaman atau apa istilahnya prestasi-prestasi ya, tentunya semakin sulit ya akan bersaing. Nah, saya punya tips buat teman-teman semua ya, berdasarkan pengalaman yang saya lihat ya. Mungkin ketika teman-teman masih menjalani masa kuliah ya, kalau memang sudah bisa memikirkan, merencanakan sesuatu pada saat itu, apa yang akan dituju udah mulai direncanakan. Nah, bahkan nge-apply mungkin ya, di-apply ke beberapa, kita coba ya, namanya membuka peluang, apa, kita mau cari tantangan baru ya, mencoba ya, biar nanti ketika setelah selesai pendidikannya tidak bingung ya, bukan baru mencoba. Nah, itu tips ya mungkin ya. Jadi mencoba pada saat itu kan saya rasa tidak akan mengganggu ya, tapi akan mengasah kemampuan teman-teman untuk mulai siap menghadapi nanti ketika setelah selesai kuliah. Nah, pada saat selesai kuliah itu kalau teman-teman nggak spesifik kejuruan gitu ya, ke arah misalnya profesi gitu ya, ya mungkin ya saya sih sarankan tidak memilih-milih kerja. Kita nggak tahu ya, masa depan kita yang kita jalani sekarang, saya pun juga nggak tahu ya. Berangkatnya berawal dari suatu perencanaan atau tidaknya, pasti kita tuh terbawa setelah kita mendalami suatu bidang profesi ya. Mungkin barangkali teman-teman yang sudah selesai kuliah mau coba ada kesempatan berkarir di perusahaan besar dengan kesempatan peluang yang ada, nggak ada yang batasin kita, hanya kita yang batasin diri ya, bahwa saya nggak berpengalaman di situ, saya nggak bisa di situ dan sebagainya. Kita nggak ada salahnya untuk mencoba ya. Tentunya yang perlu digarisbawahi sini, jangan menjadi pemilih kerja, meskipun kesempatan kerja banyak ya, tapi ya peluang itu pun juga bukan cuma kita yang mengharapkan, dari banyak pesaing-pesaing kita. Tentunya kita harus lebih siap dan tidak menunggu ya, berproseslah teman-teman dengan tidak memilih-milih kerja, sehingga teman-teman sudah terbiasa berkompetisi. Nah, nanti tinggal memilih ketika sudah menjalani ya, apakah profesi ini akan kita jalani setelah kita coba ya, bukan coba-coba ya, coba menjalani dengan sungguh-sungguh. Kalau saya sih dalam setiap sesi wawancara itu saya tekankan, kalau mau coba-coba ya boleh mencoba, tapi bukan coba-coba. Beda ya, kalau coba-coba tuh dua kali ini sering kali dikonotasikan dengan main-main ya. Kalau mencoba itu tantangan ya, tantangan mencoba ya, itu boleh ya, semangatnya mencoba bukan coba-coba. Jadi ya menurut saya sih nggak ada salahnya ya kalau tidak menjalani suatu profesi khusus ya, silahkan ketika ada kesempatan coba aja, ada tantangan-tantangan baru itu ya. Itu tipsnya supaya nanti waktu dan kesempatannya tidak habis. Iya, betul. Berarti intinya ini Pak Jun ya, selama usia kita masih muda, produktif. Intinya kita juga harus produktif, kita harus ya tenang kerja kita, jangan terlalu banyak pilih-pilih, tekuni apa yang saat ini dilakukan atau yang sudah di depan mata, kemudian rezeki insya Allah akan mengikuti gitu. Iya, kalau kita berproses pastinya ya. Kalau di agama kita sendiri nih ya, kalau di agama saya pastinya kita selalu bilang Islam itu berproses. Artinya kalau seandainya kita menjalani proses itu, pasti hasilnya adalah hari ini akan lebih baik daripada kemarin, dan besok akan harus lebih baik daripada hari ini. Ini yang kita harus tetap jalankan prosesnya. Iya. Baik, terima kasih Pak Jun. Seperti itu teman-teman semuanya, video kali ini terkait dengan Astra maupun Isuzu, dan kemudian tips-tips untuk masuk ke dalam perusahaan, terutama di sini adalah Astra International Tbk, dan kemudian sedikit motivasi dari Pak Jun tadi untuk teman-teman semuanya yang saat ini di posisi mungkin sedang bekerja atau mungkin masih kuliah ya Pak Jun, sangat bermanfaat ya. Nah, nanti bermanfaat nanti di next video tentu saya pribadi Zidan dan Pak Jun insya Allah akan membuat video yang lebih menarik lagi. Kemudian nanti kita akan spesifik terhadap Isuzu Pak Jun ya, nanti rencananya Pak Jun ya, seperti itu. Jadi buat teman-teman, apabila ada pertanyaan untuk Pak Jun, boleh banget nanti silahkan ditulis di kolom komentar. Nanti teman-teman silahkan tulis di sana, kita akan buat videonya dan kita akan ya intinya kita follow up seperti itu ya. Kita akan saling berbagi ya tentunya buat teman-teman semua ya. Nah, jadi kalau memang ada sesuatu yang perlu ditanyakan atau tips-tips yang mungkin berdasarkan pengalaman ya, bukan menggurui juga, tapi pengalaman yang sudah saya jalani dan saya lihat dan saya rasakan, itu saya bisa berbagi yang mudah-mudahan bisa bermanfaat nih buat teman-teman para audiens yang ada di mungkin channelnya Zidan ya, yang channel-channel lainnya nanti yang nonton tayangan ini. Tentunya kita akan saling berbagi untuk manfaat-manfaat yang baik ke depannya gitu. Iya.
Gitu. Terima kasih teman semuanya. Nanti kita sambung di next video. Pak Jun, terima kasih. Ya, terima kasih ya. sama-sama. Hari Ya. Minggu ini Pak Jun. Oke. Ya, terima kasih teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.